Baik, untuk soal nomor 2, yaitu tentukan Y jika kita harus mencari Y jika nomor 2A soalnya adalah tentukan Y jika dy per dx sama dengan 25. Nah, caranya yaitu kita bisa langsung saja kali silang ini dikali ini, dan ini karena tidak ada penyebutnya, ini bersatu, ini dikali dengan penyebutnya. Jadi 25 dikali dengan dx, 25 dx sama dengan dy. Jadi untuk Y adalah integral 25 dx. Jadi untuk Y adalah 25 plus C. Ini adalah jawaban yang nomor 2. Untuk yang nomor 2B, soalnya adalah tentukan Y, masih tetap tentukan Y, namun soalnya berbeda. dy per dx-nya adalah 2 per akar 2x min 2 dikali akar x. Nah, cara menjawabnya adalah dengan kita menghilangkan akarnya dan kita pindahkan ke atas nih. Jadi, karena ini akar berarti 2 per 2x pangkat 1/2 min 2x pangkat 1/2. Ini karena pindah ke atas menjadi 2 dikali karena ini kita pindahkan ke atas berarti 2 dikali 2x pangkat min 1/2. Yang ini akan kita pindahkan ke atas menjadi 2 dikali 2x dipangkatkan min 1/2 karena pindah ke atas ya. Ini tetap 2x pangkat 1/2. Nah, lanjut. Nah, yang ini menjadi akar 2 x pangkat 1/2 min 2x pangkat 1/2. Jika sudah seperti ini, maka jawabannya adalah Y sama dengan akar 2 integral x pangkat 1/2 dx dikurang 2 integral x pangkat 1/2 dx. Nah, jadi jawabannya adalah akar 2 dikali, ini dikali ya, ini dikali x pangkat 1/2 per 1/2 dikurang 2. Jadi jawabannya x pangkat 3/2 per 3/2 ditambah c. Jadi jawaban akhirnya adalah 2 akar 2x pangkat 1/2 min 4 per 3x pangkat 3/2 plus C. Ini adalah untuk soal yang 2B. Baik, kita akan lanjut ke soal yang nomor 3. Nah, untuk soal yang ketiga, kita langsung saja tulis intinya, berarti F turunan X sama dengan 1 min 16X pangkat min 4. Nah, yang ditanya adalah integralnya. Jadi berarti Fx. Fx itu berarti kan turunan. Integral itu adalah kebalikan turunan. Jadi ini adalah Fx. Jadi integral min 16x pangkat min 4 dx. Jika sudah seperti ini, maka jawabannya adalah x min 16 dikalikan dengan x pangkat min 3 per min 3 ditambah c.
Jadi fx-nya adalah x min 16 per 3x pangkat 3, 3x pangkat 3 plus c. Jadi untuk fx-nya adalah x min 16 per 3x pangkat 3 plus c. Lalu kita menggunakan 1,2 untuk menentukan c-nya. Nah, kita masukkan 1 dan 2 untuk c. Jadi, kita untuk 2 dulu ya. Jadi 2 sama dengan 1 ditambah 16 per 3 dikali 13 tambah c. Ini 2. Jadi 1 ditambah 16 per 3 ditambah c, dan c-nya jadi sama dengan 2 min 1 min 16 per 3, karena ini pindah ruas ya, sama dengan 13 per 3. Jadi untuk fx-nya adalah x tambah 16 per 3x pangkat 3 dikurang 13 per 3. Nah, ini untuk jawaban nomor 3. Jadi, ini adalah kebalikan dari turunan. Kita lanjut ke soal yang nomor 4. Untuk yang nomor 4, soalnya adalah tentukan kecepatan v beserta jarak searah atau jarak berarah s setelah 2 detik. Dan yang A, kita tulis 4A, diketahui A sama dengan T, dan V0 sama dengan 2, dan S0 sama dengan 0. Sekarang untuk kecepatan kita integrasi percepatan terhadap waktu. Jadi, V sama dengan integral A dt sama dengan integral T dt sama dengan T pangkat 2 per T ditambah C. Dan kita akan menggunakan V0 sama dengan V0 sama dengan 2. Jadi, menjadi 2 sama dengan 0 pangkat 2 per 2 plus C. Jadi, ini untuk C sama dengan 2. Lalu, kita akan menentukan V-nya. Jadi, V-nya adalah 2 pangkat 2 per 2 ditambah 2 sama dengan 4 cm per second. Ini adalah kecepatan. Dan sekarang kita akan mencari jaraknya. Untuk jaraknya, kita akan integrasi kecepatan terhadap waktu. Jadi, S sama dengan integral V dt sama dengan integral T pangkat 2 per T ditambah 2 dt sama dengan T pangkat 3 per 6 ditambah 2T ditambah C. Nah, sekarang kita menggunakan S0 atau jaraknya 0, S0-nya 0. Jadi 0 sama dengan 0 pangkat 3 per 6 ditambah 2 dikali 0 ditambah C. Ini untuk C sama dengan 0. Jadi S-nya adalah T pangkat 3 per 6 ditambah 2T. Ini untuk T sama dengan 2. Nah, jadi untuk S-nya adalah 8 per 6 ditambah 4 menjadi 4 per 3. Ini karena disederhanakan ya. Ditambah 4 sama dengan 16 per 3 cm. Ini adalah jaraknya. Jadi kita sudah ketahui kecepatan dan jaraknya, maka soal nomor 4 sudah terjawab. Kita lanjut ke soal nomor 4B. 4B untuk 4E. Untuk soal nomor 4B diberikan
A sama dengan akar akar 3 dari 2T ditambah dengan 1. Untuk V0 sama dengan 0 dan S0 sama dengan 10. Jadi penyelesaiannya kita akan mencari kecepatannya dulu. Kecepatannya. Jadi kita akan mengintegrasi percepatan terhadap waktu. Jadi seperti yang tadi, V sama dengan integral A dt sama dengan integral ini 2 ditambah ini 2T ditambah 1 pangkat sepertiga dt. Jadi, kita akan menggunakan substitusi U sama dengan 2T ditambah 1. Dengan DU sama dengan 2 dt. Jadi, V-nya sama dengan seperdua integral U pangkat sepertiga DU sama dengan seperdua dikali U pangkat 4 per 3 per 4 per 3 ditambah C. Jadi sama dengan 3 per 8. 3 per 8 dikali 2T. Salah. 3 per 8 dikali 2T ditambah 1 pangkat 3 per 4 ditambah C. Nah, sekarang kita akan menggunakan V0 sama dengan 0. Oke, kita sekarang akan menggunakan V0 sama dengan 0. Jadi 0 sa- jadi 0 sama dengan 3 per 8 kali 1 pangkat 3 per 4 ditambah C. Jadi ini untuk C sama dengan min 3 per 8. Jadi V-nya adalah 3 per 8 dikali 2T ditambah 1 pangkat 4 per 3 min 3 per 8. Ini untuk T sama dengan 2, jadi V-nya adalah 3 per 8 kali 5 pangkat 4 per 3 min 3 per 8. Jadi hasilnya adalah kurang lebih 2,34 cm per second. Ini untuk kecepatannya. Lalu untuk jaraknya, kita akan mengintegrasi kecepatan terhadap waktu. Jadi S sama dengan integral V dt sama dengan integral 3 per 8 dikalikan 2T ditambah 1 pangkat 3 per 4 dikurang 3 per 8 dt. Jadi hasilnya adalah 3 per 8 dikali 2T ditambah 1 pangkat 7 per 3 per 7 per 3, ini 7. 7 per 3 dikalikan dengan 2. Min 3 per 8 ditambah C. Hasilnya adalah 9 per 112 dikali 2T ditambah 1 pangkat 7 per 3 min 3 per 8 plus C. Nah, sekarang kita akan menggunakan S0 sama dengan 10. Berarti 10 sama dengan 9 per 112 dikalikan dengan 1 ditambah C. Ini untuk C sama dengan 10 min 9 per 112. Nah, hasil adalah 1111 per 112. Ini untuk T sama dengan 2. Maka, jaraknya adalah S sama dengan 9 per 112
dikalikan 5 pangkat 7 per 3 min 3 per 8 dikalikan dengan 2 ditambah 1111 per 112. Hasilnya kurang lebih adalah 13,27 cm. Jadi ini adalah jaraknya. Jadi tadi kecepatannya adalah 2,34 cm per second dan jaraknya adalah 13,27 cm. Itu adalah soal yang nomor 4. Baik, sekarang kita akan langsung masuk ke soal integral tak tentu. Jadi untuk yang nomor 1 soalnya adalah integral 2 sampai min 1 adalah X ditambah 1 dikalikan X tambah 1 dx. Bagaimana cara menjawabnya? Ini harus mengintegralkan masing-masing dari sini. Tapi sebelum itu kita harus mengkalikan dulu satu persatu. Nah, jika sudah dikalikan, maka kita akan mendapatkan. Jadi, integral 2 sampai min 1 itu adalah X pangkat 2 ditambah 2X ditambah 1 dx. Ini adalah hasil pengkalian dari dua ini. Nah, jadi kita akan mengintegralkan satu-satu. Jadi ini jika diintegralkan menjadi X pangkat 3 per 3 karena ini 2 tambah 1 dan ini bawahnya penyebutnya menjadi 2 tambah 1 juga jadi 3 dan ditambah X pangkat 2 ini merupakan integral dari 2X dan plus X. X adalah integral dari 1. Ini adalah 2 sampai min 1. Lalu kita akan memasukkan untuk X sama dengan 2 dan X sama dengan min 1. Nah, sekarang kita akan masukkan X sama dengan 2 terlebih dahulu. Jadi, 8 per 3, ini tuh tadi ya, X-nya itu dalam sini. Jadi tadi kan X pangkat 3, berarti 2 dikali 2 hasilnya itu 8. 8 per 3 ditambah 4. 4 itu tadi kan X pangkat 2, berarti 2 pangkat 2, 4. Dan ini ditambah 2. Sama dengan 8 per 3 ditambah 6. Hasilnya adalah 26 per 3. Oke, ini untuk X sama dengan 2. Sekarang untuk X sama dengan min 1. Untuk X sama dengan min 1, itu berarti min 1 per 3 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan min 1 per 3. Jadi untuk hasil integralnya berarti kita kurangkan yang X sama dengan 2 dan X sama dengan min 1. 26 per 3 dikurang min 1 per 3. Hasilnya adalah 27 per 3 adalah 9. Ini adalah jawaban untuk soal nomor 1. Nah, sekarang kita akan mengerjakan soal yang kedua. Untuk soal yang kedua adalah integral 2 sampai 1 kuadrat ditambah 8x. Maka bisa kita jumlahkan yang X dengan X, ini dan ini, menjadi min 4X pangkat 2 ditambah 11X min. Lalu kita akan mengintegralkannya. Nah, kita akan mengintegralkannya menjadi min 4X pangkat 2 jika diintegralkan akan menjadi min 4X pangkat 3, ya seperti aturan integral berarti tambah 1 ini per 3. Nah, ditambah X plus X pangkat 2 karena ini tambah 1 per 2. Lalu min 6X. Ini adalah integral dari 6. Lalu ini 2, 1. Nah, sekarang kita akan mencari X sama dengan 2 dan X sama dengan 1. Nah, sekarang kita akan menghitung X sama dengan 2. Kita akan masukkan
konstantanya ke dalam variabel X, berarti 2 kita masukkan ke dalam 4X pangkat 3, hasilnya adalah min 32 per 3 ditambahkan dengan 22 dikurang dengan 12, hasilnya adalah 32 per 3 ditambah 10. Jadi hasilnya adalah 2 per 3. Ada jawaban untuk X sama dengan 2. Sekarang kita akan mencari X sama dengan 1. Untuk itu, maka akan menghasilkan min 4 per 3 ditambah 11 per 2 dikurang 6, maka akan menghasilkan min 11 per 6. Jadi, untuk hasil integralnya, kita akan mengkurang yang sebelumnya dengan yang X sama dengan 2 dengan X sama dengan 1, maka min 2 per 3 dikurang min 11 per 6, maka akan menghasilkan 7 per 6. Ini adalah hasil integral tak tentu dari nomor 2. Sekarang kita akan mengerjakan yang nomor 3. Untuk soal nomor 3 adalah integral 3 sampai 1 dengan 2x tambah 3 dikalikan x tambah 1 dx. Nah, jika sudah seperti ini, kita akan mengkalikan integral ini dengan yang ini. Jika sudah dikalikan, maka akan menghasilkan 2x pangkat 2 ditambah 5x plus 3 dx. Kita akan mengintegralkan masing-masing dari ini. Ini 3. Nah, jika sudah seperti ini, kita akan mengkalikan keduanya. Jika sudah dikalikan, maka akan menghasilkan 2x pangkat 2 ditambah 5x ditambah dengan 3. Lalu kita langsung saja integralkan, berarti yang ini 2x pangkat 3 per 3 tambah 5x pangkat 2 per 2 ditambah 3x. Nah, langsung saja kita masukkan x sama dengan 3 dan x sama dengan 1. Kita masukkan x sama dengan 3 terlebih dahulu. Untuk x sama dengan 3 berarti 18. Ini 18 kita masukkan ke sini ya berarti. 18 ditambah 45 per 2 ditambah 9. Hasilnya adalah 49 per 9,5. Dan X sama dengan 1, kita bisa, ini untuk X sama dengan 3 ya. Nah, sekarang untuk X sama dengan 1, kita bisa masukkan, berarti 1 per 3. Kita bisa masukkan berarti 2 per 3 ditambah 5 per 2 tambah 3 sama dengan 37 per 6. Ini untuk X sama dengan 1. Nah, hasilnya adalah, berarti kita kurangkan yang X sama dengan 3 dan X sama dengan 1. Berarti 49,5 dikurang 37 per 6. Maka akan didapatkan hasilnya adalah 133. Jawaban untuk nomor 3. Sekarang kita akan lanjut untuk yang nomor 4. Untuk yang nomor 4 adalah integral 4 sampai 1 dengan x pangkat 2 min 3x ditambah 4 dx. Nah, ini tidak perlu kita kalikan lagi karena ini sudah sederhana. Jadi langsung saja kita integralkan satu-satu. Maka akan didapatkan x pangkat 3 per 3 min 3x pangkat 2 per 2 ditambah 4x. Maka kita akan langsung masukkan x sama dengan 4 dan x sama dengan 1.
Nah, kita akan masukkan X sama dengan 4 terlebih dahulu. Untuk X sama dengan 4 berarti 64 per 3 min 24 ditambah 16. Maka akan dihasilkan 40 per 3. Nah, untuk X sama dengan 1 adalah 1/3 min 3/2 ditambah 4, maka akan dihasilkan 17/6. Maka untuk hasilnya itu adalah 40/3 dikurang 17/6, hasilnya 21/2. Ini adalah jawaban untuk nomor 4. Sekarang kita akan ke soal yang terakhir, yaitu yang nomor 5. Untuk soal nomor 5 adalah integral 3 sampai 0 dengan X tambah 1 dan X min 1 dx. Kita akan mengkalikan dua bilangan ini. Jadi jika dikalikan, akan mendapatkan hasil yaitu X pangkat 2 min 1 dx. Lalu kita langsung integralkan menjadi X pangkat 3 per 3 min X. Nah, kita langsung masukkan saja untuk X sama dengan 3 dan X sama dengan 0. Untuk X sama dengan 3 adalah